Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Dahsyat, sangat luar biasa, amin saudara. Saya lihat senyuman penuh sukacita pada hari ini, amin saudara. Dan kini saat kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki ibadah di pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memasuki ibadah, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasih, Bapa terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami saat ini datang dengan tubuh sehat, hati yang penuh sukacita, itu semua karena Engkau Bapa. Dan supaya di kedepan harinya Tuhan, Kau tetap menjaga kami, Kau tetap membimbing kami Tuhan. Sebab Engkau sangat luar biasa Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan pujian dan penyembahan dan mengangkat hati kami Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Engkau urapi setiap hati kami Tuhan, dan kiranya Engkau jamah kami Bapa supaya kami bisa fokus untuk meninggikan nama-Mu hari ini Bapa. Yang siap untuk beribadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saat kita untuk mengangkat hati kita di hadapan. Sebab karena kasih-Mu Bapa, sebab karena kemuliaan-Mu Tuhan, Kau adalah jawaban setiap hidup kami Bapa. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini, katakan meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Dengan iman katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama dengan iman percaya katakan, oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Tuhan, Kau ku sembah Bapa. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita tinggikan nama-Nya. Oh, haleluya Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sembah, aku sembah Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Mari sama-sama kita puji Dia kan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. You're the great God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our
God, you're the great God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God, and all we see how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, Bapak. Terima kasih Tuhan atas segalanya di dalam kehidupan kita, Bapak. Itu semua karena Engkau, Tuhan. Dan hari ini kami datang, Tuhan, untuk meninggikan dan memuliakan nama Engkau, Tuhan. Yang siap memuji Tuhan dengan bersukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita. Tanyakan, hai apa kabar? Haleluya. Semua kita diberkati, amin saudara. Mari sama-sama dengan sukacita kita ingin menaikkan, sebab Yesus jalan kebenaran bagi kita semua, amin saudara. Mari sama-sama kita ingin memuji Tuhan bersukacita. Haleluya. Glory, haleluya. Sama-sama katakan, say glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, say glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, say Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada sekali lagi katakan, Yesus jalan, say Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama kita angkat tangan dan katakan glory, haleluya. Say glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama dengan kita katakan, say
Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekarang jemaat saja katakan, say glory, say glory. Mari sama-sama dengan sukacita. Lebih lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory haleluya, glory haleluya, ya 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 ya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Mari sama-sama sambut menanti Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita angkat syukur kita di hadapan. Sebab kasihnya sangat begitu besar bagi kita semua, amin saudara. Hey. Mari sama-sama kita bersuka cita. Katakan kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkan. Mari sama-sama kita kasih, kita katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaruh, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey, haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, katakan selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Katakan di mengemudi, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama kita berkumpulan di Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Silakan duduk semuanya, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kini saat kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian yang kata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama dengan iman katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebelumnya Tuhan, Kami membawa anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, anak-anak-Mu yang sangat Kau kasihi, biji mata-Mu Tuhan, anak-anak yang menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami percaya Tuhan Kau berkati mereka, Kau berkati pendidikan mereka, Tuhan, sekolah mereka, pergaulan mereka Tuhan, Kau berkati juga keluarga mereka, kesehatan mereka Tuhan, berikan pada mereka kepintaran, hikmat seperti Daniel Tuhan Yesus. Mereka menjadi kepala bukan ekor, mereka menjadi excellent Tuhan, mereka menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua mereka Tuhan. Kau pakai mereka supaya mereka menjadi anak-anak. Mereka boleh mendidik anak-anak Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Juga untuk guru-guru mereka Tuhan, guru sekolah minggu, guru di sekolah. Kau berkati mereka juga Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi eh, kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk membawa mereka menjadi anak-anak yang excellent Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah. Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan diberikan pada saya. Terima kasih Bu Tris, Bu Gembala. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Ya, haleluya. Kita ketemu lagi. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu topik yang sering kita pakai ya. Yang sering kita lakukan. Siapa yang hari ini setiap hari berdoa? Boleh lihat tangannya? Yang setiap hari berdoa? Halo? Pastilah ya, minimal doa makan, betul gak? Ya. Nah, kita mau melihat sebenarnya doa itu seperti apa gitu kan. Jadi ini bukan satu hal yang sifatnya sangat apa ya? Oh, canggih, rumit, enggak Bapak Ibu ya. Kita mau melihat tentang doa dan kita sering berdoa, tetapi kita mau melihat tentang apa sih yang Tuhan lihat dari doa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lihat ayat yang kita akan pakai saudaranya dari Lukas pasal 18. Kita akan baca dari ayat 9 sampai ayat 14 ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu ya. Sudah baca tadi ya. Jadi intinya ada dua orang yang berdoa, betul? Yang satu adalah orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Ya. Dua ini adalah dua kontras, dua tokoh yang menjadi perwakilan dua jenis manusia. Yang satu adalah manusia yang merasa dirinya benar. Ya tadi kan dia 9 ya kalau boleh tampilkan. Dia 9 itu Tuhan bilang ya. Dan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini adalah untuk orang yang menganggap dirinya benar. Yang sok tahu, sok benar. Ya. Walaupun kelihatannya orang ini saudara ya kalau kita lihat dia kan bilang ya si orang Farisi ini dia berdiri dan berdoa di ayat 11. Berdoanya dalam hati. Berdoa dalam hati. Dia bukan berdoa teriak-teriak ngomong enggak. Hatinya yang ngomong ya. Dia bilang begini, aku mengucap syukur kepadamu. Ya. Rasanya ini berdoa yang bagus ya. Bagus enggak doanya? Mengucap syukur. Karena apa? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah ini agak ini nih ya. Dia udah menganggap dirinya benar duluan gitu ya. Tapi perhatikan saudara, dia bukan perampok, ya, bukan pencuri, bukan orang lalim itu orang jahat, ya, bukan penzina, ya. Kalau menurut Bapak Ibu, ini orang baik nggak? Baik nggak?
Baiklah, dia bukan orang yang gimana gitu ya. Bahkan dikatakan ya, dia itu berpuasa 2 kali seminggu. Di sini ada yang puasa 2 kali seminggu? Halo? Ya. Dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, dia rajin beribadah, rajin memberi. Kalau dari kacamata dunia, Bapak Ibu, ya, kalau melihat orang ini orang baik apa enggak? Baik. Beragama enggak? Beragama. Kudus enggak kelihatannya? Kudus. Suci, rohani. Ya kalau bahasa Kristen sekarang, wah ini rohani banget. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kalau di gereja nih ya orang ini, wah ya, apa mungkin penampilannya keren gitu kan Bapak Ibu ya, bersih gitu kan ya. Kalau ngomong juga sopan, dan kelihatan memang orang baik. Dan kalau duduk di gereja mungkin wah apa yang paling depan duduknya gitu ya. Bukan berarti di depan salah, bukannya saudara ya. Tapi ini bicara motivasi ya. Karena orang ini sebenarnya ya, kalau dari standar dunia, wah ini luar biasa baik. Dibandingkan dengan si orang yang satunya, yaitu pemungut cukai. Pemungut cukai itu saudara ya, kalau sekarang, itu adalah tukang pajak lah kira-kira begitu. Ya, tukang pajak. Ya, yang tapi pemungut cukai itu lebih rendah di mata orang Israel pada saat itu. Kenapa? Karena pemungut cukai ini saudara, dia memungut pajak, memungut cukai dari orang Israel untuk orang Romawi. Ya, jadi gambarannya adalah orang Israel waktu itu adalah sedang dijajah oleh Romawi. Kayak dulu lah kita dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, ya. Nah, ada orang Indonesia yang kemudian pergi keliling dan mengutin pajak kepada sesama orang Indonesia untuk Belanda. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah kalau di mata orang Israel waktu itu adalah pengkhianat nih, ya. Orang jahat, memeras gitu loh. Bisa nangkep Bapak Ibu? Kalau ada 2 orang berdiri di gereja gitu ya, yang satu gitu ya, kita tahu lah dia tukang meres gitu ya, yang gak beda jauh lah sama debt collector gitu lah saudara ya. Tapi orang pemungut cukai ini bukan orang miskin saudara, dia orang kaya. Ingat gak ada pemungut cukai yang sangat kaya? Namanya Lazarus. Nah, betul Zakius. Ya, bilang Lazarus pada amin lagi. Enggak ya. Namanya siapa? Zakius. Ya, saya ketes doang Bapak Ibu. Ya, Zakius. Zakius kaya apa miskin? Kaya. Ya. Jadi ini bukan orang yang tidak punya, dia punya. Ya. Jadi orang si pemungut cukai juga bukan orang miskin loh saudara, dia orang kaya sebenarnya. Ya. Tapi saudara, dia tidak, walaupun dia kaya, dia tidak merasa dirinya oke, tidak merasa dirinya hebat. Ya. Walaupun dia punya segala-galanya, istilahnya kalau sekarang ini kan di dunia ini apa sih nggak pakai duit, betul nggak? Ya, uang bukan segala-galanya, betul? Tapi segala-galanya pakai uang. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, gereja ini aja perlu duit kan, Bapak Ibu? Memang apa PLN bisa dibayar pakai doa? Bisa? Saya doain ya gitu ya, bayar. Tagihan bulan ini saya doain aja ya bayarnya gitu. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya, tetap pakai duit, betul nggak? Tapi saudara, uang bukan segala-galanya. Sehingga kita bisa lihat si orang kaya ini, pemungut cukai ini saudara ya, dia tidak merasa oke. Walaupun sebenarnya bagi dia sebenarnya tidak kekurangan. Ya, kalau ada masalah tinggal bayar, betul nggak Bapak Ibu? Nah, makanya saudara kalau kita lihat ini dua orang ini dua-duanya berdoa. Ya, dua-duanya berdiri di hadapan Tuhan, tapi menarik tuh saudara, secara mata dunia, ya, mata dunia nih, kita akan lihat kalau kita nih ada di bait suci bersama dengan Yesus, kita akan lihat dua-duanya tanpa dengerin, karena kita udah tahu ya Tuhan Yesus pilih yang mana ya, karena Tuhan Yesus tahu hati mereka kan. Tapi kalau kita nih nggak tahu apa yang Tuhan Yesus katakan, kita akan lihat dua-duanya, kita akan kasih tahu, ya bilang pada diri kita sendiri, yang rohani yang mana? Jujur, yang rohani yang mana? Orang Farisi, betul nggak?
Yang jahat yang mana? Pungut cukai, yang berdosa, betul kan? Tapi di mata Tuhan terbalik, saudara. Tuhan bilang kan, si orang Farisi ini tidak dibenarkan, tapi pungut cukai itu, saudara, justru dia dibenarkan oleh Allah. Wow, kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Karena pada inti, karena pada intinya, saudara, bicara hati, motivasinya, saudara. Karena si orang Farisi ini, saudara ya, berdoa, tapi fokusnya itu bukan kepada Tuhan. Dia cuma ngasih tahu Tuhan, betul gak Bapak Ibu? Dia cuma mendaftarkan daftar prestasi rohaninya. Ya, dia kan bilang ya, saya bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, beribadah lagi gitu kan ya, kurang apa lagi saudara. Ya, cuma dia ya kalau kayak gitu istilahnya ya buat apa perlu Tuhan gitu kan. Karena pada intinya dia cuma ngasih tahu. Istilahnya dia mendaftarkan prestasinya dan seolah dengan dia ngomong gitu Tuhan jadi kagum gitu sama dia gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Jadi doa itu bukan sebuah pertunjukan prestasi rohani di hadapan Tuhan. Tetapi doa itu kalau kita lihat si pemungut cukai, saudara, dia kebalikannya. Ya, pemungut cukai kan bahkan dia tidak berani menengadah ke atas. Artinya si pemungut, si orang Farisi ini kan dia doanya sambil begini gitu ya. Tapi orang Farisi, orang pemungut itu dia bahkan ngeliat ke atas dia nggak berani. Dia mau memukul-mukul dirinya, Bapak Ibu. Itu memukul-mukul diri itu tanda penyesalan, saudara. Tanda penyesalan, ya. Dia tidak merasa bahwa dirinya oke, baik. Bahkan dia bilang, ya, dia cuma bilang begini kan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. That's it, udah, titik. Gak pakai apa-apa ya. Dia cuma ngomong sambil nunduk, muka kasihanilah aku orang yang berdosa. Dan itu merupakan satu sikap kerendahan hati yang Tuhan sangat hargai. Sehingga dikatakan, yang dibenarkan, yang satu tidak. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu kita mesti belajar. Yang pertama, kita harus punya fokus yang benar dalam doa. Fokus dalam doa itu bukan diri sendiri, tapi dengan kita merasa bahwa diri kita udah oke, ya udah kita nggak perlu Tuhan. Tapi ketika kita mengakui bahwa diri kita itu masih kekurangan, saudara, masih banyak salahnya, saudara, disitulah kita menempatkan Tuhan sebagai fokusnya. Karena fokusnya bukan kepada kita, karena kita kan gak sempurna. Fokusnya kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita berdoa, jangan kita bawa lah gitu ya. Ya Tuhan saya kan udah gini gitu ya. Seringkali kita ini kan kalau berdoa ya, kita sering komplain sama Tuhan karena kita pikir begini kan, Tuhan kenapa ya saya punya masalah, kenapa saya masih sakit, kenapa saya belum diberkati, padahal kan saya sudah berdoa, padahal kan saya sudah melayani, padahal saya sudah rajin ke gereja, padahal saya sudah rajin baca Alkitab. Nah, saudara, dengan kita ngomong gitu, kita merasa kita udah oke. Dan kita membawa prestasi kita kepada Tuhan dan membuat Tuhan seolah saya udah begini loh. Ya, berarti Tuhan harusnya menjawab. Harusnya Tuhan menolong, harusnya Tuhan memberkati. Oh jadi kita yang ngatur Bapak Ibu? Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Jangan kita seperti orang Farisi ini. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi orang Farisi ini kan dia membandingkan dirinya dengan si pemungut cukai. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Waduh, berarti dia sudah menghakimi. Ini yang Tuhan juga paling gak suka, yaitu menghakimi orang lain. Menganggap bahwa orang lain itu, saudara ya, dosanya lebih besar daripada kita. Orang lain itu lebih buruk daripada kita. Saudara. Padahal antara kita dengan orang lain, saudara ya, gak ada yang namanya dosa lebih besar, lebih kecil.
Di mata Tuhan semua dosa sama. Dosa sekecil apapun membuat kita tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Ke dalam surga. Ya. Bedanya kita sama orang lain adalah cuma beda jenis dosanya. Bukan beda berapa besar dosanya. Saya ulangi ya. Bedanya kita sama orang lain itu bukan beda berapa besar dosanya, tapi beda jenis dosanya. Mungkin yang lain kita lihat di luar sana, wah mereka koruptor, gitu kan. Nah kita emang nggak pernah mencuri. Siapa di sini belum pernah mencuri? Belum pernah seumur hidup mencuri. Siapa di sini? Wow, saya juga nggak angkat tangan ya. Saya juga nggak angkat tangan, nggak berani saya angkat tangan. Kita semua pernah mencuri. Paling tidak mencuri waktu, betul nggak? Ya, mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri kehormatan dari orang lain. Bisa nggak, saudara? Bisa. Ya, kita semua adalah pernah menjadi pencuri. Ya. Nah, orang lain sama kita bedanya mungkin yang satu koruptor besar, kita mencuri dari dompet suami misalnya. Atau mencuri dari dompet mama. Ya. Atau mencuri dari waktu. Sama aja, saudara. Jadi apa haknya kita menghakimi orang lain? Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi apalagi sesama hamba Tuhan, sesama jemaat, saudara, ya kita tidak boleh apalagi di gereja, ya karena gereja itu sekali lagi bukan showroom, gereja adalah bengkel. Showroom itu isinya apa Bapak Ibu? Mobil baru kan, mobil apa yang mau dijual yang bagus-bagus gitu kan? Kalau bengkel isinya apa Bapak Ibu? Mobil rusak yang mau diperbaiki. Gereja itu bukan display orang-orang hebat, saudara, bukan. Display orang-orang yang sempurna, bukan. Gereja adalah bengkel tempat orang-orang mau diperbaiki. Kalau udah sempurna, nggak lagi di dunia soalnya, saudara. Di surga sana, saudara. Betul, Bapak Ibu? Oleh karena itu, Bapak Ibu ya, sesama mobil rusak, jangan saling mendahului. Amin. Bilang sama kiri kanannya, jangan saling mendahului ya. Nah, yang kedua, saudara ya, untuk berdoa itu butuh yang namanya kerendahan hati. Makanya si pemungut cukai itu, saudara ya, dia sama sekali bahkan melihat ke atas aja nggak berani. Dia menganggap dirinya begitu berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga dia membutuhkan Tuhan. Makanya dia berdoa, dia minta, Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Jadi dia minta sama Tuhan untuk mengasihani dia. Beda dengan si orang Farisi, dia gak butuh Tuhan, dia cuma bilang kan, gue udah gini, udah gini. Udah gitu beres, titik. Dia cuma kasih tahu Tuhan doang. Soalnya dengan demikian Tuhan wajib untuk memberkati. Oh tidak, saudara. Ya karena dia gak butuh Tuhan sebenarnya. Ya. Tapi dia, orang Farisi ini malah menuntut untuk Tuhan memberkati dia karena dia merasa sudah berprestasi. Sementara orang Farisi ini, pemungut cukai ini, saudara ya, kasihanilah aku ya Allah, kan aku orang berdosa ini. Benar-benar saudara, membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, di mata dunia, orang pemungut cukai ini tidak butuh apa-apa, dia orang kaya. Ya enggak? Sakit misalnya, ya tinggal bayar dokter. Ya, perlu apa? Tinggal bayar. Saudara. Begitu kan? Kadang-kadang kita mikir, ya, uang itu adalah jawaban dari segala-galanya. Sekali lagi, saudara, lihat si pemungut cukai yang kaya ini. Saudara. Dia tetap, bahkan dia benar-benar merasa bahwa dia orang yang membutuhkan Tuhan. Makanya dia bilang, kasihanilah aku. Amin Bapak Ibu ya. Di sini siapa yang menjadi kaya? Wah, nggak ada. Beneran nih? Nah, itu dong jujur ya. Siapa yang menjadi kaya? Coba. Tuhan yang lihat loh, saudara. Mana apa nggak berani angkat tangan? Karena ada ayatnya kan, orang kaya sukar masuk
surga. Nyesel ya angkat tangannya. Enggak juga sih. Karena saudara, saya jadi ingat ya, ada satu kan, ada Lazarus dan orang kaya. Betul? Si Lazarus dia miskin banget, ya. Dia sampai makan dari bekas-bekasnya makan orang kaya. Dua-duanya mati, betul? Orang kaya masuk ke hukuman. Si Lazarus masuk ke yang namanya pangkuan Abraham, betul? Tempat penampungan orang baik, ya. Nah, saudara pengen jadi kaya tapi masuk neraka atau miskin tapi masuk surga? Pilih mana? Kaya masuk surga. Ayatnya di mana? Ayo, pilih mana Bapak Ibu? Itu kan ada perumpamannya. Yang miskin masuk surga, yang kaya masuk neraka. Ayo, Bapak Ibu pilih yang mana? Ada nggak kaya dan masuk surga? Mana? Mana? Ayo, ada nggak? Ada. Abraham. Ya kan? Di cerita itu kan 3 orang kan? Lazarus, orang kaya, dan Abraham. Betul nggak? Loh, pernah dengar kan ceritanya kan? Si orang kaya ini yang masuk neraka ini kan dia minta tolong sama siapa? Abraham, ya kan? Bapak Abraham tolong dong kasih tahu si Lazarus untuk macam-macam kan? Minta minum lah, si Lazarus suruh balik ke keluarganya lah. Jadi selain si orang miskin ini, si Lazarus ada siapa di surga? Abraham. Dia kaya apa miskin? Kaya. Tapi Abraham bukan masuk surga karena dia kaya, bukan. Karena Abraham adalah bapak orang beriman. Karena imannya, bukan karena kekayaannya. Bukan juga karena kemiskinannya. Jadi masuk surga itu bukan karena kaya atau miskin, bukan Bapak Ibu. Coba ada sebuah peringatan, yang kaya lebih sulit masuk surga. Kenapa? Karena dia lebih mengandalkan kekayaannya. Nangkep Bapak Ibu? Nah beda dengan si pemungut cukai ini, walaupun dia kaya, tapi dia tidak mengandalkan kekayaannya. Dia bilang, kasihanilah aku orang yang berdosa. Jadi kuncinya tuh itu, bukan soal kaya miskin, saudara. Amin, saudara. Jadi siapa yang mau jadi kaya di sini? Oh, nggak ada yang angkat tangan sekarang. Ya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Wah. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar lagi. Nah, yang ketiga, sendiri yang pertama tadi ya, saudara, kita itu harus punya fokus yang benar. Yang kedua, kita harus rendah hati. Yang ketiga, saudara, kita harus jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Ya, karena si pemungut cukai ini, saudara ya, dia benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Aku orang yang berdosa. Berapa banyak di antara kita terakhir ngomong gitu sama Tuhan? Saya tanya, jujur ya. Jawab sendiri ya, gak usah jawab sama saya. Pertanyaan ini buat saya juga. Kapan terakhir saudara ngomong seperti ini sama Tuhan? Bahwa kita mengakui kita orang berdosa. Ayo Bapak Ibu. Ya, renungkanlah itu Bapak Ibu. Kapan terakhir kita ngomong sama Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya yakin, karena belajar dari saya sendiri ya, jarang kita ngomong gitu. Sebagai kita merasa oke. Betul nggak Bapak Ibu? Jarang. Tapi marilah kita hari ini belajar dari si pemungut cukai ini, saudara. Itu bukan satu yang memalukan, tapi itu sebuah kejujuran. Justru kejujuran inilah yang membuat kita diterima oleh Tuhan, saudara. Ketika kita merasa seperti orang Farisi ini, saudara, ya udah, saudara. Kita merasa udah oke, merasa udah cukup rohani, udah pelayanan segala macam gitu. Bukan, bahkan mulai menuntut, ya. Tuhan berkata saya dong ini. Padahal, saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam sehingga dia baru berkati kita ketika kita udah oke. Enggak, saudara. Ya, karena
Bicara kasih karunia, saudara, bukan bicara transaksi. Kalau kamu oke, baru Tuhan berkati. Enggak, saudara. Tuhan berkati kita, saudara. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Bahkan kita belum lahir, Tuhan sudah mati bagi kita. Amin, saudara. Itulah kebaikan Tuhan. Pengampunannya itu selalu tersedia bagi kita. Tapi kalau kita merasa kita sudah nggak perlu, ya udah, saudara. Tuhan bilang ya udah silahkan usaha sendiri aja. Karena toh kita nggak merasa butuh Tuhan. Tapi ketika kita bilang kita berdosa, berarti kita benar-benar nempel sama Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan diselamatkan. Oleh karena itu seperti orang pemucuka ini, saudara ya, kita bilang sama Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Minta belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saya tanya, kapan terakhir kita bilang seperti itu? Kadang-kadang kalau udah punya masalah besar banget ya, sakit gak ada obatnya misalnya gitu, baru kita minta Tuhan kasihanilah aku. Orang Farisi ini sekali lagi, saudara, ya, dia merasa dirinya oke. Sementara si orang kaya ini yang sekali lagi tidak butuh apa-apa sebenarnya, tapi dia bilang kasihanilah aku. Jadi si orang Farisi ini, si orang pemucuka ini bukan di dalam kondisi sakit minta disembuhkan gitu ya, enggak, saudara. Ingat kan ada yang namanya Bartimeus, orang buta yang di Yeriko, kan dia bilang gini, Yesus anak Daud kasihanilah aku, maksudnya minta supaya disembuhkan kan, nggak salah juga enggak, saudara. Tapi si pemucuka ini tidak seperti itu, dia tidak sedang dalam masalah besar sehingga minta dikasihani, enggak, dia kaya, nggak butuh apa-apa, tapi dia tetap dia bilang kasihanilah aku. Karena sebenarnya saudara, ya kita tetap perlu belas kasihan Tuhan seumur hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita sudah mengerti hal ini, marilah kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Mentransformasi hidup kita, saudara. Itu saya senang banget ketika ayatnya bilang begini, ya. Orang ini, kata Tuhan Yesus, pulang dibenarkan oleh Allah. Sementara yang satunya tidak, saudara. Ya, dibenarkan oleh Allah itu bicara seluruh berkat Tuhan itu tersedia bagi kita, saudara. Artinya saudara, kita diterima, kita itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita benar-benar mengalami yang namanya kelimpahan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, belas kasih dari Tuhan, saudara. Bayangin saudara, ketika Tuhan bilang yang satu tidak, orang Farisi ini udah beribadah, udah lumayan berusaha untuk baik, saudara, bahkan kasih perpuluhan, tapi itu semua tidak dianggap oleh Tuhan. Tragis nggak Bapak Ibu? Tragis nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Itu hal yang aduh ya, sayang sekali. Sementara yang satunya saudara cuma bilang dengan sungguh-sungguh dalam hatinya, kasihlah aku orang berdosa ini. Cukup saudara. Dan itu membuat dia dibenarkan. Ya. Oleh karena itu saudara, kita buka ya. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-14 ya. Dikatakan begini ya sebagai penutup. Bagian terakhir, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ingat itu selalu, saudara. Ingat ini selalu, saudara. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara. Kita nggak bisa membuat diri kita tinggi atau rendah, ya saudara ya. Kalau kita nggak punya hati yang benar-benar terbuka dan jujur di hadapan Tuhan dengan kondisi kita yang sebenarnya. Kita bisa kelihatan baik, ya, datang ke gereja, kelihatan baik, shalom, dengan senyum yang terbaik bisa, saudara, ya.
Tapi Tuhan tahu sebenarnya kondisi hati kita, saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kita datang ke gereja ini dengan bukan saudara. Tapi jujurlah di hadapan Tuhan, saudara. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak jujur, bahkan kita merasa diri kita udah oke, saudara, justru kita akan direndahkan. Tapi kita rendah hati, ya saudara ya. Bukan rendah diri ya saudara ya. Rendah hati itu kita ngerti posisi kita di hadapan Tuhan seperti apa sejujur-jujurnya. Kita tahu kita masih tidak sempurna, masih banyak kesalahan kita, dan kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk pengajaran, bahkan juga mungkin teguran dan peringatan yang Tuhan berikan pada kita. Selama ini kita mungkin sering berdoa, ya. Tapi mari kita periksa kembali doa kita. Apakah kita sudah berdoa dengan rendah hati atau kita justru meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami, menegur kami, bahkan juga memperingatkan kami Tuhan, mengajari kami tentang berdoa yang sebenarnya. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami sudah merasa diri kami sudah baik, sudah oke. Bahkan kami merasa diri kami cukup rohani. Pada sebenarnya Tuhan di hadapan Engkau Tuhan kami masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan kami sadar kami tidak mungkin bisa sempurna di hadapan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Oleh itu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan kasihlah kami ya Bapak. Kasihani kami Tuhan karena kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh berkat-Mu Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu ya Bapak. Anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapak. Kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Nah, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa ya Bapak. Ampuni kami sekali lagi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan. Sehingga satu saat ketika kami bertemu dengan Engkau bisa berkata pada kami. Kami adalah hamba yang setia. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap berdoa dengan segala kerendahan hati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan, semua diberkati amin. Khotbah yang sangat luar biasa. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diadarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kita Bapa. Dan sebentar lagi kami ingin mengembalikan atas segala berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kita Bapa. Dan supaya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk melayani Engkau dan memuliakan nama Engkau lebih lagi Bapa. Yang siap memberikan dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
Son. Oh, and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Shalom, kita dengarkan pengumuman Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Hari Selasa tanggal 21 Oktober tahun 2025 WBI mengadakan ibadah Praise and Worship, pemimpin pujian, Ibu Purnama Siahaan. Dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025 Gereja Abdiel mengadakan ibadah anak Racer atau Rabu Ceria. Bagi anak-anak TK sampai SD bisa datang pukul 4:30 sore di tempat ini. Yang bertugas Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025, pembicara, PDT Efraim, doa syafaat, Miss Irawati Silitonga, kolektan, PDP Juliawati dan Ibu Mika, penerima tamu, Ibu Tati Herawati, multimedia, Desi. Yang berulang tahun di bulan Oktober adalah Tamara Gracia tanggal 8 Oktober, Ibu Sungyatin tanggal 10 Oktober, Ibu Purnama Siahaan tanggal 15 Oktober, Ibu Sri Rahayu tanggal 16 Oktober, Ibu Koa Giokpue tanggal 27 Oktober. Terima kasih sudah mendengarkan pengumuman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Dan ini saat kita untuk memasuki doa syafaat, dan saya undang yang bertugas dan lanjutkan dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Kalau pagi hari ini Engkau sudah berbicara kami untuk mengajar kami bagaimana cara kami berdoa, Tuhan. Kami percaya biar apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini biarlah boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah boleh menjadi berkat atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat, berakar, bertumbuh dan berbuah. Bahkan banyak jiwa dimenangkan melalui doa-doa kami yang Kau sudah ajarkan kepada kami, Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir kepada hamba-Mu, keluarganya, istri dan anak-anaknya, Tuhan, keluarga besarnya. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa buat gembala kami, ibu gembala kami di tempat ini, Tuhan, Ibu Tris. Beri dia kesehatan, kekuatan yang dari Engkau, Bapa. Bahkan Kau berkati dalam usaha, pelayanannya, kegiatan apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan. Biarlah hikmat, marifat terus Engkau berikan kepada hamba-Mu. Biar apa yang selalu dilakukan, dikerjakan,
nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir, damai sejahtera, sukacita. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan boleh berhasil untuk atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan kalau kami akan memasuki pada hari Senin besok dalam melakukan kegiatan kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin kami dalam kehidupan kami, kehidupan kerohanian kami Bapa. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang saat ini kami percaya dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang kami imani Bapa. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dari Sabang sampai Merauke. Damai sejahtera, sukacita. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh bangsa dan negara kami, setiap rakyat yang menanam, yang berusaha, yang bekerja, semuanya berhasil Bapa. Terlebih banyak anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, banyak berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pada hari Minggu ini Bapa. Kami percaya semua umat-Mu, semua gereja yang ada di seluruh Indonesia selalu mendoakan untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat. Biarlah semuanya mereka berikan takut akan Tuhan. Biarlah setiap kepemimpinannya, setiap pekerjaan yang dia lakukan, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Sekalipun mereka belum mengenal Engkau Bapa, tapi Engkau berikan dia rasa takut akan Engkau untuk apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada bangsa dan negara kami. Itulah iman kami Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau selalu menaungi dan melingkupi untuk bangsa dan negara dalam keadaan baik, sehat, kuat. Untuk negara kami tetap jaya sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang dari Engkau. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami lewat pujian, bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah melawat dan mendengar setiap doa-doa kami Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau sudah jawab lewat semua yang kami kerjakan hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu terus mengalir di dalam kami. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami terus menyatukan hati kami, membawa anak-anak kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, orang-orang yang Engkau kasihi, yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau tahu Tamara Tuhan Yesus, Engkau tahu hamba-Mu Ibu Sumiatin, Engkau tahu Tuhan Yesus hamba-Mu Purnama Tuhan, yang Engkau telah pelihara, bahkan Ibu Ayu Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau kenal mereka lebih daripada mereka mengenal dirinya sendiri. Yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan hamba-hamba-Mu. Engkau terus melawat, memberkati, memagari, menjauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu, dan Engkau berkati anak cucu mantu mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan melewati minggu ini bersama dengan Engkau. Akan kami hadapi berbagai macam masalah yang ada di sekitar kami. Namun satu hal yang kami tahu, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau terus Tuhan memagari, menjauhkan dari segala hal yang bukan daripada-Mu. Bahkan apapun yang kami kerjakan, kami letakkan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, saudara yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.
kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pulang, selamat bersaat teduh